Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 197. Yang mana pada Perfect World episode 197 ini menceritakan Shihao yang mencoba mencari harta karun tertinggi di tempat penciptaan tertinggi. Namun hal itu malah akan membuat Shihao jengkel karena tak ada satupun harta yang memilih dirinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Shihao pun muncul ke tempat penciptaan tertinggi setelah kemarin Shihao masuk ke dalam gerbang abadi. Dan terdengar suara yang mengatakan jika lebih baik menjadi bodoh di dunia ini daripada putus asa selamanya. Mendengar itu pun Shihao bertanya siapa sebenarnya orang ini dan kenapa dia memilih putus asa. Dan Shihao juga bertanya di mana hadiah yang sudah dijanjikan karena dia adalah pemenang dalam pertempuran abadi kuno. Tiba-tiba di depan Shihao muncul tembok keputusasaan, yaitu tembok yang menyampaikan pesan keputusasaan. Melihat itu pun, perlahan Shihao maju untuk memeriksanya. Namun di sini Shihao diperlihatkan dengan seseorang misterius yang membawa tongkat dan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan melihat kekuatan itu Shihao khawatir jika kekuatan orang ini lebih kuat dari master terkuat di dunia saat ini. Namun tiba-tiba muncullah kekuatan petir yang langsung menghancurkan orang ini. Kemudian pun Shihao dibawa ke tempat yang mana Shihao seperti berada di planet-planet tata surya. Di sini terlihat jika terdapat seseorang yang mampu dengan mudah menghancurkan planet apapun hanya dengan satu gerakan tangannya. Shihao pun tak menyangka orang itu bisa menghancurkan planet-planet seperti meniup api dan debu. Dan Shihao yakin jika kekuatan orang ini lebih kuat dari orang sebelumnya. Namun terlihat ada sebuah asap hitam putih seperti energi abadi yang langsung menghancurkan orang ini. Shihao pun tak menyangka jika orang sekuat ini bisa dikalahkan satu persatu. Dan karena itu Shihao bertanya-tanya sebenarnya musuh macam apa yang sedang mereka hadapi. Kemudian pun Shihao juga diperlihatkan dengan naga sejati dan Phoenix sejati. Namun lagi-lagi kedua hewan tertinggi tersebut langsung hancur begitu saja oleh asap hitam putih yang seperti energi abadi tersebut. Bahkan di sini Shihao diperlihatkan oleh kekuatan petir yang langsung mampu menghancurkan semua benda di tempat itu. Tak lama setelah itu pun sebuah portal besar di langit terbuka dan kemudian muncul tangan besar yang hampir mirip dengan teknik Shihao. Shihao pun tak menyangka jika 10 teknik iblis kuno pun tak bisa lepas dari kehancuran ini. Dan Shihao pun bertanya-tanya apa gunanya kultivasi dirinya jika jalan menuju keabadian terputus. Saat Shihao berusaha menyentuh dinding di depannya pun terdengar suara tadi yang berkata bahwa mereka yang berusaha tetap maju maka akan mendapatkan warisan kuno. Namun hal ini akan menimbulkan bencana yang menghancurkan dunia di masa depan. Mendengar itu Shihao bertanya apakah dirinya bisa menghindari bencana tersebut jika dirinya tetap diam. Namun Shihao tak akan diam saja karena jika memang kiamat akan terjadi maka hanya dengan menjadi kuatlah Shihao bisa melawannya. Karena Shihao akan selalu maju tanpa ragu dan tak akan menyerah di tengah jalan. Di sini pun Shihao langsung menghancurkan tembok di depannya tersebut. Dan setelah hancur pun terlihat sebuah tempat yang berada di balik tembok tersebut. Sementara di arena abadi terlihat gerbang cahaya ini terbuka lagi. Dan melihat itu pun Zhejian langsung berusaha memasukinya. Melihat itu pun, para jenius yang berada di arena ini langsung mengikuti Zhejian masuk ke dalam gerbang cahaya tersebut. Sementara di luar, terlihat para master kuat masih mencoba membuka ruang untuk sampai ke abadi kuno. Setelah retakan terbuat pun, mereka melihat jika gerbang cahaya di arena kuno telah muncul. Yang mana melihat itu, mereka berpikir untuk mengirim seseorang ke sana tanpa memperdulikan siapa yang akan mendapatkan peluang. Karena menurut mereka, peluang keberuntungan akhirnya akan didapatkan oleh mereka ini.
Sementara di dalam, mereka menyadari akan terjadi kekacauan di abadi kuno melihat retakan terbuka. Karena ini berarti orang dari dunia luar bisa memasuki tempat ini. Begitupun dengan Cao Yuseng yang menyadari jika masalah besar akan terjadi dengan datangnya orang-orang luar itu. Cao Yuseng pun menyadari jika Huang sudah memenangkan pertarungan dan masuk lebih dulu. Sementara Raja 10 Mahkota yang tak menang pun bisa masuk belakangan. Dan meski dirinya tak ikut bertanding di arena, mungkin Cao Yuseng bisa mencoba masuk ke sana. Dan Cao Yuseng meminta Tai Yin untuk berjaga di sini, sementara Cao Yuseng akan masuk ke sana untuk mendapatkan peluang keabadian. Melihat itu, semua orang baru mengerti jika pertarungan di arena hanya menentukan urutan siapa yang masuk ke penciptaan tertinggi lebih dulu. Dan menyadari jika semua orang bisa mendapatkan peluang, orang-orang ini pun juga ikut masuk ke dalam gerbang cahaya tersebut. Sementara Si Hao pun sudah berada di tangga batu 9 surga, tempat penciptaan tertinggi. Sambil perlahan maju pun Si Hao bertanya-tanya apakah dirinya sudah berada di 9 surga. Tak lama setelah itu pun, Si Hao melihat sebuah tempat yang mana ternyata itu adalah makam peri. Dan perlahan pun, Si Hao masuk ke tempat itu melewati portal masuk di depannya. Tak lama setelah itu pun, Si Hao melihat bahwa terdapat istana bawah tanah makam abadi di tempat ini. Di sini pun Si Hao juga merasakan jika setiap orang di dalam peti tersebut dikelilingi oleh energi abadi. Yang mana hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya apakah mereka semuanya adalah peri abadi di masa lalu. Saat Si Hao mencoba melihat ke dalam peti pun, Si Hao menyadari jika semua mayat ini tanpa kepala. Dan Si Hao langsung teringat dengan semua kepala yang berada di makam hitam saat Si Hao memasuki kapal kuno hitam waktu itu. Si Hao pun teringat saat dirinya mengejar sumber keanehan itu, kapal kuno yang dia naiki berisi banyak kepala. Dan Si Hao bertanya-tanya apakah kepala-kepala itu berasal dari mayat-mayat ini. Di sini Si Hao juga melihat pola kuno abadi. Dan Si Hao merasa jika mungkin ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan penciptaan tertinggi. Kemudian Si Hao melihat jika terdapat sebuah kotak yang dikelilingi oleh energi abadi. Dan perlahan Si Hao mendekatinya, kemudian mengambil pedang abadinya, dan juga Si Hao langsung menggunakan armor kaisar petir. Dan terlihat setelah itu pun, Si Hao langsung mencoba mengambil kotak tersebut. Namun tiba-tiba muncul suara wanita tadi yang mengatakan jika Si Hao ingin mengambil benda ini, maka Si Hao harus memenuhi syarat dulu. Kemudian terlihat pola formasi di tempat tersebut aktif yang langsung mengeluarkan energi abadi dan mengelilingi tubuh Si Hao. Dan tak hanya itu saja, karena di sini muncullah tungku kuno abadi yang terlihat sangat kokoh. Melihat itu, Si Hao merasa jika tungku itu berniat untuk memurnikan tubuh Si Hao ini. Tak lama setelah itu juga muncul batu dunia yang adalah batu yang sangat legendaris. Melihat batu tersebut yang mulai menyerang, Si Hao pun dengan cepat langsung menghantam itu menggunakan kekuatan petirnya. Namun tiba-tiba muncullah magma panas dari atas yang berusaha mengenai Si Hao. Dengan cepat Si Hao langsung mengeluarkan formasi pelindung dan kembali menggunakan ranting wilau untuk melindungi dirinya. Bahkan tak hanya itu saja, karena Si Hao langsung menggunakan pohon wilau agar tubuhnya tak terlahap oleh magma ini. Tak lama setelah itu pun, Si Hao tiba-tiba mampu menerobos tahap akhir ranah dewa sejati. Dan dengan menggunakan pedangnya pun, Si Hao langsung menebas semua halangan yang berusaha menghentikannya itu. Bahkan terlihat jika tungku yang kokoh tersebut langsung pecah begitu saja oleh pedang Si Hao ini. Si Hao pun tak menyangka jika beberapa pengalaman ini malah membuatnya menerobos tahap akhir ranah dewa sejati. Bahkan metode dari Dewi Wilau pun juga sudah meningkat pesat. Dan dengan mendapatkan kotak itu, Si Hao merasa jika langkah menuju ranah berikutnya sudah tak lama lagi. Di sini pun terlihat jika Si Hao berusaha untuk membuka kotak tersebut. Dan Si Hao menyadari jika dengan ranahnya saat ini dirinya belum memenuhi syarat untuk melihat apa yang berada di dalam kotak tersebut. Tak lama setelah itu pun, peti-peti mayat di tempat ini langsung mengeluarkan energi abadi. Melihat itu pun Si Hao tak tahu sebenarnya peluang keberuntungan apa di dalam peti tersebut. Dan Si Hao juga tak tahu apakah dirinya belum memenuhi syarat untuk membukanya. Dengan penglihatannya pun Si Hao melihat jika di dalam peti tersebut terdapat kitab Tao tertinggi dari era sebelumnya dan benih abadi misterius. Dan dengan cepat pun Si Hao langsung berusaha membuka peti tersebut. Namun meski sudah mengerahkan kemampuannya, Si Hao masih tak mampu membuka peti tersebut.
yang mana Si Hao berpikir jika sepertinya harta tersebut bukanlah untuknya. Si Hao pun berusaha menghancurkan dengan paksa, namun terlihat seperti ada pelindung yang menghalanginya. Dan karena itu pun Si Hao berniat untuk mencari harta di dalam peti yang lain. Zhejian dan Raja 10 Mahkota yang sudah berada di sini pun tak menyangka jika Si Hao terlalu serakah dan belum mendapatkan apa-apa, padahal Si Hao masuk ke tempat ini lebih dulu. Sementara Si Hao kebingungan karena semua harta di peti mati tersebut seperti tak ada yang mau menjadi miliknya. Tiba-tiba di sini terdapat satu peti yang memunculkan dua harta tersebut. Melihat itu Si Hao mengira bahwa itu miliknya. Akan tetapi ternyata harta tersebut malah datang ke arah Zhejian. Di sini pun meski Zhejian tak tahu isi kitab tersebut, namun benih abadi itu samar-samar sejalan dengan metode kultivasinya. Melihat itu pun Si Hao terkejut karena mereka berdua bisa masuk ke tempat ini. Zhejian pun hanya menjawab jika banyaknya peluang kuno ini tak mungkin akan diserahkan hanya kepada satu orang saja. Kemudian Si Hao pun bertanya sudah berapa lama mereka berdua di tempat ini. Dan Zhejian hanya menjawab jika mereka berada di sini semenjak Si Hao mencoba membuka peti pertama. Di sini pun terlihat satu peti lagi yang kembali mengeluarkan dua harta tersebut. Yang mana kali ini dua harta tersebut langsung memilih Raja 10 Mahkota. Melihat itu mereka berdua merasa jika tampaknya di tempat ini tak boleh mencari harta dengan paksa karena peluang itu akan mencari tuannya sendiri berdasarkan takdir. Mendengar itu pun Si Hao bertanya apakah menurut mereka berdua Si Hao adalah orang yang tak beruntung. Tak lama setelah itu pun, beberapa jenius juga sudah sampai di tempat ini. Cangkong Yang pun bertanya, kenapa Huang masih juga belum mengambil peluang, padahal dia sudah lama berada di tempat ini. Karena malu pun, Si Hao menjawab jika dirinya masih memilih mana yang bagus untuknya. Kemudian Cao Yusong memberitahu Si Hao jika retakan di abadi kuno sudah terbuka sepenuhnya dan orang luar mulai menyerbu. Dan Cao Yusong meminta Si Hao mengambil saja dua peluang, kemudian pergi dari tempat ini karena kemungkinannya sudah semakin mengecil. Di sini pun terlihat dua peti terbuka yang langsung memilih Cao Yusong dan Cangkong Yang. Dan Cao Yusong terkejut karena ternyata sangat mudah mendapatkan peluang keberuntungan di tempat ini. Tak lama setelah itu pun, orang-orang dari arena abadi tadi sudah sampai di tempat ini juga. Melihat itu Si Hao merasa tempat penciptaan tertinggi ini tak adil baginya karena Si Hao lah orang pertama yang masuk ke tempat ini. Namun Si Hao sedikit tenang karena dirinya sudah mendapatkan kotak kecil tadi. Di sini terlihat seorang pemuda pun berusaha membuka peti tersebut secara paksa. Namun saat peti itu terbuka, energi abadi langsung membakar pemuda ini hingga hancur. Melihat itu Si Hao heran karena tak membiarkan orang mendapatkan peluang juga tak berarti membuat mereka mati. Dan melihat dirinya tak terbakar seperti pemuda tadi, Si Hao merasa jika tempat penciptaan ini ternyata baik bagi dirinya. Di sini terlihat beberapa orang terbakar karena berusaha mengambil harta secara paksa di dalam peti tersebut. Setelah itu pun Si Hao baru mengerti jika untuk mendapatkan peluang ini, seseorang harus berhasil mengembangkan energi abadi dulu. Tak lama setelah itu Si Hao dikejutkan dengan Si Yi yang membuka paksa salah satu peti. Saat Si Yi akan menyerap benih abadi pun, Si Hao berusaha untuk menghentikannya. Namun ternyata Si Yi berhasil melakukan itu dan Si Hao menyadari jika Si Yi sudah mengembangkan energi abadi. Hanya saja Si Yi belum pernah memperlihatkannya kepada siapapun. Kemudian muncullah peluang lagi dari peti lain yang mana Si Hao mengira itu adalah miliknya. Namun ternyata peluang tersebut menuju ke arah Gu Jianyun. Melihat jika ternyata itu adalah Gu Jianyun, Si Hao pun langsung menyerangnya karena merasa Gu Jianyun berusaha mengambil peluang itu dari Si Hao. Namun saat akan mengambilnya pun, terlihat peluang tersebut masuk ke tanah. Dan hal itu membuat Si Hao semakin marah karena semua peluang sudah diambil sementara Si Hao belum mendapatkan apapun. Di sini terlihat jika Ning Chuan dan Gu Jianyun pun berusaha kabur dari tempat ini. Melihat itu Si Hao langsung mengambil sebuah peti untuk dilemparkan kepada mereka berdua. Karena bagi Si Hao, jika dirinya tak bisa mendapatkan peluang, maka mereka berdua juga tak boleh mendapatkannya. Namun terlihat jika lemparan Si Hao tersebut meleset. Di sini Ning Chuan berniat menyelesaikan urusan ini nanti karena yang terpenting dirinya sudah mendapatkan peluangnya. Melihat itu pun, Si Hao tak akan membiarkan Ning Chuan ini lolos dan terus mengejarnya. Namun Gu Jianyun dan Ning Chuan pun berhasil keluar dari gerbang cahaya tersebut. Kemudian di sini pun Ning Chuan melihat jika ada naga sejati yang muncul, yang mana Ning Chuan menyadari jika ini berasal dari sekte naga iblis. Maka dari itu pun Ning Chuan langsung memberitahu jika Huang berada di balik gerbang ini. Saat Si Hao CS sudah keluar pun, di sini mereka dikejutkan karena tiba-tiba ada formasi pelindung yang mengurung mereka.
Kemudian retakan ruang pun terbuka dan muncullah orang-orang dari berbagai sekte di ranah Dewa Sejati yang diperintahkan oleh ketua sektenya untuk membunuh Huang ini. Dan mereka juga meminta para junior lainnya menyerahkan semua peluang agar mereka selamat. Melihat itu Si Hao berkata, berani-beraninya mereka mengancam Si Hao, padahal mereka bukan siapa-siapa dan hanyalah sampah tak berguna yang tak memenuhi syarat memasuki abadi kuno. Dan pada Perfect World episode 198, terlihat Si Hao CS akan menghadapi para dewa sejati dari berbagai sekte tadi. Bahkan Si Hao akan bertemu dengan wanita cantik yang akan menjadi musuh barunya lagi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 197 ini. Setelah ratusan episode kita melihat Si Hao yang selalu beruntung, baru kali ini ya Si Hao tak bisa mendapatkan peluang keberuntungan. Dan siapakah wanita tadi yang akan menjadi musuh baru Si Hao? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 198. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta jaga kesehatan dan see you next episode.